Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Akmal Murtado. NPM saya 1212020030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler. Pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sistem statistik parametrik di aplikasi software SPSS. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa yang namanya statistik parametrik itu? Nah, jadi statistik parametrik itu dia merupakan suatu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data, dan dia mempertanyakan apakah data yang menyebar secara normal atau tidak. Jadi pada intinya ini ilmu statistik itu dia merupakan suatu ilmu yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau data dan menyebar secara dan apakah data yang menyebar itu secara normal atau tidak. Nah, dalam statistik parametrik ini digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Nah, dalam statistik parametrik kita nanti juga akan belajar yang namanya uji beda, uji one sample test, uji one sample test, terus yang ketiga two sample test, independent test, terus yang keempat ada two sample test, pirate test. Nah, kita nggak usah lama-lama teman-teman, kita langsung saja di bagian pertama. Di sini kita langsung saja pada latihan one sample test. Nah, contoh ini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita buka dulu di file. Misalnya kalian ingin menyebarkan suatu data, sebaran data, terus kalian ingin menganalisis apakah data yang menyebar itu normal atau tidak. Sebelumnya kita buka dulu datanya. Pertama kita buka open, kita buka klik data, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Terus jangan lupa kita ganti dulu jenis tabnya dengan Excel. Setelah itu kita buka dulu. Kita buka dulu ya teman-teman one sample testnya. Kita open. Oh iya teman-teman, sebelumnya kita mempelajari, kita baca dulu studi kasusnya teman-teman. Kita klik OK dulu. Nah teman-teman, ini tadi yang kita mau uji tadi, uji one sample test. Jadi saya bacakan. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kilo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, di sini kan ada yang namanya data nih. Kalian bisa lihat datanya ada 10 dari berat badan. Nah, setelah itu kita analisis nih. Kita analisis hipotesisnya atau dugaan sementaranya. Nah, di sini kita punya dugaan sementaranya atau rata-rata yang bisa kita nilai acuannya itu di sini ada 55 kilo. Ini teman-teman, berarti kita di sini bisa tulis H0 sama dengan 55 kilo. Dan yang kedua itu ada HA atau kalian bisa nyebut juga dengan H1 supaya nggak bingung. H1 itu dia merupakan rata-rata yang tidak sama dengan nilai acuan. Berarti bukan nilai 55 kilo ya teman-teman. Kalian bisa tulis dulu di sini. Bisa
saya tulis dulu di sini biar nggak bingung dulu. Di sini H0 sama dengan 55 kilo. HA itu bukan 55 kilo. Yang tadi saya dijelaskan, HA itu nilai acuan. Kalau yang H0 itu nilai acuan. Kalau yang HA itu nilai yang tidak sama dengan nilai acuan. Seperti itu ya teman-teman. Apakah teman-teman paham? Jika sudah paham, kita bisa lanjut saja. Langsung balik lagi ke aplikasi software SPSS-nya. Nah, di sini tadi kan kita sudah buka filenya nih. Sebelumnya kita buka dulu di data view-nya. Nah, kita hilangin terlebih dahulu desimalnya. Kita bagi di 0. Udah teman-teman. Kita bagi di 0. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan menguji one sample test-nya. Pertama kita buka analyze. Kita cari compare means. Nah, setelah compare means, kita pilih yang ini, one sample t-test. Kita klik dulu teman-teman. Terus kita masukin di sini berat badannya, ke sini test variable-nya. Kita klik. Nah, di sini nilainya tadi berapa teman-teman? Yang kita ini sebagai nilai acuan ada 55 kilo. Berarti kita klik oke. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini langsung keluar tentang analisisnya, one sample test-nya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya one sample statistiknya. Di sini ada berat badan, jumlahnya ada 10, nilai rata-ratanya 59, standar deviasinya ada 7,379, standar error mean-nya ada 2,33. Kita perlu ingat ya teman-teman, misalnya kalau standar deviasi itu lebih besar daripada mean, berarti datanya itu bervariasi. Nah, teman-teman kita melakukan analisis nih selanjutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ke bawah ke one sample test-nya. Di sini juga sama, ada berat badan. Nah teman-teman, di bagian sini kan ada signifikan. Jadi nilai signifikan itu nilai yang akan nanti akhirnya menentukan nilai acuan itu diterima atau tidaknya. Di sini kita bisa lihat teman-teman nilai acuan. Nah teman-teman di sini kan ada koma nih. Nah kalau ada koma kayak gini di aplikasi software SPSS itu ditulisnya 0. Jadi nilai signifikannya ada 0,121. Nah teman-teman di aturan SPSS itu kan mohon maaf, di aturan pedoman pengambilan keputusan itu dimana kalau misalnya nilainya signifikannya di bawah lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi sampai sini paham teman-teman? Oke, saya ulang ya. Nah, untuk nilai signifikan ini, nilai yang akhir yang akan menjadi keputusan apakah HA diterima atau H0 diterima. Tadi teman-teman sudah belajar ya. H0 itu tadi kan kita sudah mengambil 55 dan HA-nya itu bukan 55 kilo. Nah, di sini nilai signifikannya 0,121. Dalam pedoman pengambilan keputusan itu kita memakai nilai acuannya 0,05. Nah, yang pertama, kalau misalnya dia nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA diterima. Jadi di sini berarti di sini teman-teman bisa menebak ya 0,121 sama 0,05 lebih besar mana? Yang pasti lebih besar 0,121 ya teman-teman. Saya ulangi ya teman-teman, 0,121 dengan 0,05 besar mana teman-teman? Nah, yang pasti besaran
0,121 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah lihat nih nilai signifikan yang kita dapat dari data yang tadi. Ada 0,121. 0,121 kan lebih besar daripada 0,05. Berarti H0 ini diterima dan HA-nya ditolak. Berarti benar. Kita memakai nilai acuannya 55 kilo. Nah, bagaimana kalau kasusnya kita ganti nih nilai acuannya, nggak 55 kilo itu gimana? Nah, kita balik lagi ke yang data view ini. Coba kita ganti dulu. Kita klik analyze, compare mean. Kita klik one sample text. Ini kita ganti dulu misalnya 40 ya. Tadi kan kita sudah 55. Berarti dia 55 itu H0 diterima. Berarti benar. 55 dijadikan nilai acuannya. Kita misalnya 40 deh. Kita coba ya. Nah, teman-teman. Di sini udah kebaca ya yang tadi. Kalau ini kan tadi yang di atas ini kita tadi sudah membahasnya. Nah, yang ini 40 nih teman-teman. Nah, kayak biasa nilainya jumlah totalnya ada 10. Minnya 59,00, standar deviasinya ada 7,379. Nah, kita lihat bagian sini teman-teman signifikan. Nah, nilai signifikannya itu 0,00. 0,00 sama 0,05 itu besar mana? Yang pasti besaran 0,05 kan teman-teman. Nah, kalian yang tanya 0,05 itu dapat dari mana? 0,05 itu pedoman akhir dari pengambilan keputusan. Nah, jadi seperti itu. Jadi dijadikan patokan seperti itu teman-teman. Nah, kalau 0,00 ini kan berarti lebih kecil kan daripada 0,05. Berarti lebih besar 0,05. Berarti H0-nya ini ditolak. Nilai acuan 40 ditolak. Nah, berarti yang diterima itu HA atau H1 atau HA atau H1 yaitu nilai yang tidak sama dengan nilai acuan. Nah, seperti itu teman-teman yang bagian one sample test teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Nah teman-teman, buat yang teman-teman misalkan penjelasan saya tadi kurang jelas atau kecepatan, saya ulangi lagi ya. Tadi kan kita sudah mempraktekkan bagaimana caranya mengolah data one sample test, t-test. Nah, jadi pengertiannya itu dia penelitian uji one sample test atau uji sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan populasi yang sudah ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tadi kan kita sudah belajar bagaimana caranya. Nah, sekarang kita lanjut yang kalian tanya-tanyakan itu. Misalnya 0,05 itu dapat dari mana? Nah, 0,05 ini suatu pedoman dijadikan nilai acuan buat mengolah suatu data seperti itu teman-teman. Jadi 0,05 ini menjadikan acuan. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau misalnya lebih besar lebih besar 0,5 berarti H0 ditolak. Kalau lebih besarnya signifikan berarti H0 diterima. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar one sample t-test. Sekarang kita yang kedua, kita akan belajar tentang two sample t-test. Nah, sebelum itu kita masuk ke pembahasan dulu ya teman-teman. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini kita sudah muncul. Nah, jadi teman-teman, two sample t-test ini dia merupakan suatu uji beda t-test dua sampel digunakan untuk membandingkan apakah rata-rata dari kedua sampel tersebut itu sama atau berbeda. Nah, hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi. Nah, di mana kita di sini saya contohkan ya. Misalnya kita di sini punya data
punya data yang ini nih, kita akan mengolah nih dan membandingkan data yang ini tuh benar atau enggak sih gitu, sesuai atau enggak gitu ya teman-teman. Nah, untuk langsung saja teman-teman, kita langsung mempraktekkannya saja. Yang pertama kita buka file dulu, kita buka open, kita buka klik data. Setelah data, jangan lupa teman-teman mengganti jenis type-nya. Nah, di sini kita tadi sudah mempelajari tentang one sample t-test. Nah, di sini teman-teman, dalam two sample t-test ini terbagi menjadi independent t-test dan paired t-test. Nah, pasti teman-teman bertanyakan, independent itu apa, paired itu apa? Nah, jadi jadi teman-teman, yang independent t-test ini itu suatu bagaimana caranya kita membandingkan sesuatu dua pasangan yang tidak saling berkaitan gitu, yang tidak saling bersinambungan. Jadi yang enggak saling bersinambungan gitu. Jadi kayak contohnya dua pasang sebuah data, nah datanya itu dia saling enggak bersinambungan. Kalau yang parity test itu dia sepasang data tetapi dia saling bersinambungan. Misalnya kayak independent test ini, misalnya ada dua jeruk sama satu jeruk sama satu apel. Nah, satu apel ini saya berikan suntikan ini penambah besar jeruk kepada apel. Nah, itu kan lain nih teman-teman. Nah, jadi ibaratnya seperti itu teman-teman. Kita mulai dulu dari independen teman-teman. Kita klik dulu, kita klik open, kita klik OK. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat dari datanya. Nah, untuk teman-teman ingin lihat contoh kasusnya, nah teman-teman, di sini ada contoh kasus yang dari data tersebut yang tadi saya sudah tampilkan. Di sini ada kasus seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEBRC kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar yang dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangannya, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel yang tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Nilai variabelnya kelompok 1 tidak menggunakan Excel, kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti kita bisa simpulkan nih teman-teman. Nah, HA-nya itu berapa teman-teman? Jadi teman-teman, kita bisa nyari nih. Berarti H0 itu apa teman-teman? Nah, H0-nya itu berarti kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama. Kalau yang H0-nya itu, H1-nya itu teman-teman, atau HA itu, kedua kelompok tidak memiliki nilai rata-rata yang sama. Saya ulangi ya, H0-nya teman-teman, kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama. Yang HA-nya atau H1-nya itu, kedua kelompok tidak memiliki nilai rata-rata yang sama. Seperti itu teman-teman. Kita balik aja langsung ke datanya, SPSS-nya. Nah, di sini teman-teman, di aplikasi SPSS ini dia tidak bisa membaca terlalu panjang kalimat ya teman-teman. Jadi kalian bisa ganti aja tadi kita sudah lihat satu itu untuk
Nah, satu tidak menggunakan Excel, berarti kita ganti satu tidak menggunakan Excel. Nah, teman-teman, buat yang menggunakan Excel ini, kita rubah menjadi angka 2. Kita ubah semuanya menjadi angka 2 yang menggunakan Excel. Nah, teman-teman, ini sudah dirubah semua ya. Dan jangan lupa untuk menghilangkan desimalnya menjadi 0. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke analyze lagi. Kita klik compare means. Nah, kita pilih ke independent. Karena tadi yang one sample t-testnya itu sudah kan teman-teman. Kita pilih kelompok. Kelompok ke sini ya teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ada yang terlewat. Harusnya kita ganti terlebih dahulu yang data yang di Excel-nya itu. Jadi kita ubah dulu di Excel-nya. Nah teman-teman, tadi yang sudah saya bilang, kita ada kesalahan sedikit. Harusnya kita ganti terlebih dahulu yang di bagian Excel-nya, kita ganti satu yang tidak menggunakan Excel. Yang menggunakan Excel kita ganti menjadi yang kedua. Mohon maaf ya teman-teman, kita save terlebih dahulu. Kita sudah save, kita balik lagi ke aplikasi SPSS ini. Kita ulang lagi dari awal teman-teman. Kita klik analyze, kita klik compare mean, kita klik independent sample t-test. Nah, sebelum itu kita buka dulu teman-teman filenya. Kita buka open, kita klik data. Kita jangan lupa ganti untuk Excel-nya. Nah, kita klik open, tunggu sebentar. Kita klik OK. Nah, teman-teman, udah keganti ya. Yang tadinya tidak menggunakan Excel dan menggunakan Excel, dan diganti sekarang jadi angka yang bermakna. Kita hilangin dulu simbolnya menjadi 0. Kita hilangin jadi 0. Oke. Setelah itu teman-teman, kita klik analyze, kita klik compare mean, kita pilih independent sample t-test. Kita masukkan di sini. Tidak menggunakan Excel. Oke teman-teman, kita ulangi lagi ya. Di sini ada analyze, compare mean, kita pilih independent sample t-test. Kita ini dulu, pertama kita ganti group 1, 2, kita berikan di sini. Jangan lupa kita nilai masukin juga. Kita klik OK. Nah teman-teman, di sini ada hasil analisnya.
yang dimana independent sample t-testnya ini, yang pertama kelompoknya kan ada dua. Yang pertama itu yang tidak menggunakan Excel, yang kedua menggunakan Excel. Datanya juga sama, masing-masing 15, jadi jumlah totalnya 30. Di sini nilai rata-ratanya 82,27. Yang kedua ini 88,60. Standar deviasinya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. 7,658, 6,663. Nah, di sini teman-teman kalian bisa lihat 82,27 sama 88,60 gedean mana teman-teman? Yang pasti gedean yang menggunakan Excel, yaitu 88,60. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya kita balik ke bawahnya, independent sample t-testnya. Tadi kita kan sudah menentukan H0-nya sama dengan H0 dan HA-nya. Ada yang masih ingat tadi H0-nya apa teman-teman? Jadi H0-nya itu kedua kelompok yang memiliki nilai rata-rata yang sama. HA-nya atau H1-nya yaitu kedua kelompok tidak memiliki nilai rata-rata yang sama. Diingat ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Di sini kalian bisa lihat. Nah, kita kembali ke independent sample test. Di sini kalau yang tadi kita sudah membahasnya, yang nilai signifikan. Nah, kalau pada bagian ini, jikalau nilai signifikannya nilai equal variance-nya itu nilai signifikannya itu di atas 0,05, berarti, mohon maaf teman-teman, saya ulang. Nah, di sini nilai signifikan 0,582. Nah, kalau nilai 0,582 atau nilai signifikannya ini lebih besar daripada nilai 0,05, maka kita menggunakan nilai equal variance assume. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau misalnya nilai signifikannya lebih kecil daripada nilai 0,05, maka kita menggunakan nilai equal variance not assume. Kita ulangi teman-teman, kalau misalnya nilai signifikannya lebih besar daripada nilai 0,05, maka yang dipakai equal variance assume. Kalau misalnya nilai signifikannya lebih kecil daripada equal variance not 0,05, maka kita memakainya equal variance not assume. Seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Saya harap semoga kalian bisa paham dan mengerti bagaimana caranya membedakan dan menganalisisnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ini. Berarti dia nilainya 0,582 itu kan lebih besar daripada 0,05. Berarti nilai apa yang diterima teman-teman? Berarti nilainya yang diterima itu nilai H0. Ya karena dia lebih besar daripada 0,05. Berarti sama dengan nilai acuannya. Nah, begitu pula sebaliknya, yang equal variance not assume. Seperti itu teman-teman, semoga kalian bisa paham ya. Oke, yang terakhir ada priority test. Nah, priority test ini kita lihat pembahasannya bareng-bareng. Suatu bagian dari uji hipotesis komparatif atau penguji bagian. Jadi kita simpulin aja. Berarti tujuan ini dia membandingkan dua sampel berpasangan. Seperti perbandingan nilai sebelum dan sesudah. Nah, berarti dia berhubungan nih
Kalau yang tadi saya jelaskan, yang independentitas itu nggak berhubungan kan. Kalau misalnya yang varietas ini berhubungan antara dua pasangan itu. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat dulu studi kasusnya pada pirate testnya. Oke, di sini ada contoh kasusnya. Misalnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberikan obat dan berat badan sebelum diberikan obat dan sesudah diberikan obat. Nah, sudah ada datanya seperti ini teman-teman. Kita lanjut saja. Kita beralih ke aplikasi software SPSS-nya. Kita buka dulu. Kita pindahin di sini, kita klik open, kita klik data. Kita ganti dulu, jangan lupa. Kita klik pirate test, kita klik open, kita klik OK. Oke, jangan lupa kita ganti dulu desimalnya menjadi 0. Desimalnya menjadi 0. Oke, sudah. Setelah itu kita klik analyze, kita klik compare mean, kita klik pirate sample t-test. Kita masukin aja. Sudah sama berarti yang dulu. Kita cek dulu. Kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, di sini teman-teman ada suatu analisa yang dimana, nah sebelum itu kita tentuin dulu H0 sama HA-nya berapa. Nah, tadi kan kita sudah baca studi kasusnya. Sebentar teman-teman. Nah, kita kan sudah baca studi kasusnya. Yang ini. Nah, berarti H0 itu berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, HO-nya ini, H0-nya ini tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan obat. Kalau H-nya itu, atau H1-nya, ada perbedaan setelah diberikan obat berat badan. Kayak gitu. Oke, kita balik ke analisisnya. Tadi kita sudah menentukan H0-nya. H0-nya berarti nggak ada perubahan jikalau diberikan obat sebelum dan sesudah. Kalau HA-nya itu ada perubahan setelah diberikan obat. Sini kan bisa lihat sebelumnya min-nya berapa. Berat sebelum diberikan obat itu 66,81. Total ada 16, standar deviasinya kalau bisa lihat di sini. Berat sesudahnya ada 61,94, yang N-nya ada 16. Nah, berarti teman-teman di sini dari 66,81 ke 61,94. Berarti ada perubahan kan, teman-teman? Nah, kita analisis nih, kita sudah menebak nih. Oh, berarti ada perubahan nih setelah diberikan obat. Berat badan dari 66,81 turun jadi 61,94. Kita lihat. Nah, berarti kita dapat simpulkan nih dari kejadian ini, dari analisis ini, bahwa HA diterima. Berarti nilai signifikannya itu kita bisa lihat di sini. Nilai signifikannya 0,000. 0,00 itu sama 0,05 dan besaran mana? Di besaran 0,05 kan. Nah, berarti nilai H0 itu ditolak. Ya karena itu tadi HA diterima karena ada perubahan di sini. Dari 66,81 menjadi
61,94. Kita lihat dari nilai signifikannya aja yang supaya lebih simpel ya. 0,000 sama nilai pedoman acuan keputusannya itu kan 0,05. 0,00 sama 0,05 udah mana? 0,05. Nah, 0,05 berarti H0-nya itu ditolak. Berarti HA-nya yang diterima. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita tidak terasa sudah di akhir ujung video pembahasan. Saya harap semoga kalian bisa paham apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Jikalau penjelasan saya kecepatan, mohon maaf. Jikalau ada kekurangan juga, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Oleh karena itu, kita bisa sama-sama saling belajar. Dan kalau misalnya kecepatan, kalian bisa di pause saja gitu. Oke, sekian dari saya, M. Akmal Murtado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.